Shalom, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dari program studi Pendidikan Agama Kristen batch 1 di YKN Tarutung. Nama saya Sartika Mechalia SPDK MPD, NIM 250 601 039. Saya mengajar di SD Negeri 163087 Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN yang dilaksanakan di kelas 5 dengan materi Aku Suka Menolong Sesama. Video pembelajaran ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 pukul 9 WIB. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji agar pembelajaran berikutnya saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Shalom, selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik semua ya? Ya, ini semuanya cantik-cantik pada hari ini dan ganteng-ganteng. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang bawa lagu dan bawa doa? Ayo, Alvaro silakan ke depan. Teman, mari kita bernyanyi segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami di sini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang kita datang hadirkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka sakit penyakit mereka Tuhan. Itu kami berdoa dan bersyukur ada amin. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Alvaro. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, apakah ada teman kita yang tidak datang? Siapa yang tidak datang? Belvania, dia tidak datang ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Ibu undang semua bangkit berdiri. Kita mau ice breaking biar kita semangat. Iya kan? Oke. Selamat pagi anak ibu, apa kabar? Baik. Sudahkah kalian siap belajar? Siap. Tepuk semangat. Nah, oke, silakan duduk. Berarti semua sudah semangat kan? Semua sudah semangat? Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, hari ini Ibu akan mulai pembelajaran kita dengan materinya Aku Suka Menolong Sesama. Apa tadi? Aku suka menolong sesama. Aku suka menolong sesama. Apa itu menolong? Ada yang tahu? Apa kok Cinta? Menolong adalah sering menolong teman tanpa memintakan harapan atau timbal balik. Iya, menolong teman tanpa meminta timbal balik. Jadi, aku suka menolong. Nah,
Saat ini tema kita tadi aku suka menolong. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu mengerti arti tolong menolong. Yang kedua, tindakan menolong semua orang tanpa mengenal batas. Dan yang ketiga, contoh-contoh sikap menolong. Nah, hari ini kita mau membahas 3 itu tadi. Apa arti tolong menolong? Bagaimana tindakan menolong tanpa batas, bahkan bagaimana contoh-contoh sikap menolong sesama. Ya kan? Nah, pada saat ini Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang tolong menolong? Tolong menolong itu adalah membantu orang, meringankan beban orang lain, menolong orang yang sedang kesusahan, kesulitan. Itu dia menolong. Nah, pada saat ini coba simaklah PTT yang Ibu bikin. Tujuan materi ini yaitu agar kita dapat mengerti arti tolong menolong dan memahami contoh-contoh tindakan tolong menolong. Dan pada akhirnya kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk saat materi ini diminta kita supaya memahami apa itu arti tolong menolong dan memahami contoh tolong menolong supaya apa? Supaya kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Nah, apakah ada manfaat kalau kita melakukan sifat tolong menolong? Ada? Apa itu? Itu dia satu. Ketika kita melakukan sifat tolong menolong, apa tadi? Kita memperoleh rasa yang gembira. Kenapa? Karena kita bisa menolong orang. Karena kita bisa menolong orang. Senang gak? Misalnya temanmu tidak punya pulpen, tetapi kamu punya pulpen 2. Mau gak memberikan kepada temanmu? Mau. Senang gak membantu teman? Senang. Itu dia. Kedua, jadi memiliki banyak teman. Kalau kita menolong orang lain, kita memiliki banyak teman. Yang ketiga, tercipta suasana rukun dan damai. Jadi kalau kita menolong orang, pasti akan ada suasana yang rukun, ada suasana yang damai, ya kan? Nah, menolong semua orang harus dilakukan dengan hati yang tulus dan tidak mengharapkan balasan atau imbalan dari orang lain. Nah, selanjutnya, tahukah kamu arti menolong? Ini dia tadi. Arti menolong itu meringankan beban. Jadi, meringankan beban orang lain, meringankan kesulitan orang lain. Nah, pengertian tolong menolong. Ayo, kita baca. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk hidup tolong menolong. Tolong menolong berasal dari arti kata tolong yang berarti sebagai kata kerja bantu. Nah, jadi tolong menolong itu dia dari kata kerja bantu, dibantu, ditolong. Yang berarti apa? Meringankan beban orang lain. Jadi kalau misalnya kita mempunyai satu beban, kita mempunyai satu kesulitan, kalau kita ditolong, masalah itu atau beban itu bisa ringan nggak? Bisa, pasti masalah itu bisa ringan. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, sikap menolong adalah perintah Allah yang harus dilakukan. Kenapa? Jadi Tuhan menyuruh supaya kita melakukan sikap tolong menolong. Mengapa kita harus menolong? Karena itu adalah kasih Allah. Kita sebagai orang Kristen harus hidup berdasarkan kasih. Di mana kasih yaitu kita harus berbelas kasih kepada orang lain. Iya tidak? Iya. Bagaimana firman Tuhan mengatakan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada saat ini coba kita lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menolong orang tanpa batas? Nah, itu ada gambar. Gambarnya ada yang berbeda agama. Tetapi mereka kompak tidak? Kompak. Jadi menolong itu bukan harus dari yang aku agama Kristen, mau sama agama Kristen. Itu tidak
Boleh, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda ras, kita harus tetap saling menolong. Kenapa? Menolong sesama tanpa batas dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, dapat menumbuhkan rasa saling membutuhkan satu sama yang lain. Iya kan? Oke. Kita akan melihat sebuah video. Ibu akan menampilkan sebuah video. Coba semua melihat video itu ya. Nah, dari video tadi, apa yang dapat kalian pahami? Ada yang tahu? Dari video tadi? Bahwa menolong orang itu tidak semuanya menggunakan uang. Video tadi apa? Ada seorang anak kecil yang ingin menyeberang jalan. Nah, ada seorang dewasa, dia turun dari keretanya dan dia membantu anak kecil tadi untuk menyeberang jalan. Nah, itu termasuk sikap tolong menolong tidak? Termasuk. Coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Ini adalah contoh sikap tolong menolong di masyarakat. Yang pertama, apa? Melihat orang sakit. Ya. Yang kedua, membantu menyeberang jalan. Gambar yang ketiga, bergotong royong. Gambar yang keempat, memberi sedekah. Nah, ini apa? Ini adalah contoh-contoh sikap saling tolong menolong di masyarakat. Itu dia. Jadi banyak contoh-contoh atau sikap saling tolong menolong. Nah, sekarang kita tahu bagaimana cara menolong orang lain. Tahu? Orang yang sedang kesusahan, ya kan? Jadi setiap jumpa orang yang kesusahan, misalnya dia jumpa pengemis di pinggir jalan, maukah kalian menolong dia? Mau. Mau. Semua tidak hanya dengan uang. Bisa saja mungkin mempunyai roti. Bisa kita tidak memberi roti kepada pengemis? Bisa. Gitu dia. Jadi banyak sikap, contoh tolong menolong sesama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam Alkitab, ini dia. Nah, ayo kita buka dulu Alkitab kita di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di sini ceritanya tentang apa? Orang Samaria yang murah hati. Ini dia gambarnya. Orang Samaria yang baik hati. Yaitu di gambar yang pertama, apa dibilang? Satu orang saja. Ya, Daniel coba. Iya, di gambar yang pertama ini imam melewati orang Yahudi yang dirampok para penyamun. Nah, mau tidak imam itu menolong orang Yahudi itu? Tidak. Dia tidak mau menolong. Makanya dia melewati. Di Alkitab dikatakan dia hanya melewati. Dia tidak mau menolong. Ayo di gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua, sama seperti di slide. Coba. Alvaro. Orang lain melewati orang Yahudi yang dirampok nyamuk. Iya. Orang Lewi hanya melewati. Itu ditulis di dalam Alkitab.
Ya, orang Lewi hanya melewati orang Yahudi tadi. Dia tidak mau menolong, dia hanya melewati jalan saja. Dia tidak mau menolong. Nah, tetapi di gambar yang ketiga, itu. Di gambar yang ketiga, apa tindakannya? Ada yang tahu? Putri, ayo. Orang Samaria menolong orang Yahudi yang dirampok para penyamun. Iya, orang Samaria tadi, orang Samaria ini datang ditengoknya lah. Ada orang Yahudi yang sedang dirampok para penyamun. Dia turun dari kudanya, dia balut lukanya. Dia balut lukanya, dia bersihkan lukanya. Lalu apa? Dinaikkan ke kudanya. Setelah itu kemana dibawa? Dibawa ke penginapan. Dibawa ke penginapan, dikasih lagi uang kepada pemilik penginapan. Supaya apa? Supaya orang Yahudi tadi dirawat oleh pemilik penginapan. Nah, itulah dia orang Samaria yang baik hati. Siapa di sini yang mau seperti orang Samaria? Iya. Kita harus hidup seperti orang Samaria, orang yang murah hati. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan kita agar kita menjadi anak-anak Kristus yang memiliki kasih. Oke, ini contoh-contoh sikap menolong. Nah, contoh-contoh sikap menolong. Dari gambar-gambar yang Ibu kasih tadi, dari ketiga gambar ini, apa kesimpulan dari ketiga gambar ini? Orang Samaria yang baik hati, menolong seorang Yahudi yang sudah dirampok dan dipukuli para penyamun. Pada saat itu, orang Samaria ini melihat bahwa orang Yahudi tadi tergeletak di pinggir jalan. Dia menolong dan membawanya ke penginapan, lalu mengobatinya. Iya kan? Membalutnya. Nah, oke, kita akan berdiskusi kelompok, ya. Ini Ibu sudah bagi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di sini kita mau nih, ini kelompok 1. Kasih sana, nak. Kasih ke sana. Nih. Ayo. Nah, diskusikanlah sama teman kelompokmu ya. Iya. Ayo, kerjakan, diskusikan bersama teman sekelompokmu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba. Di situ ada gambar, ada 2 gambar kan? Ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Nah, dari gambar pertama itu dan gambar kedua, coba lihat di bawahnya. Perhatikan gambar ilustrasi di atas, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Apa yang kamu lihat pada gambar-gambar di atas? Nah, ayo semua diskusi kelompok. Ayo semua saling kerjasama ya. Semua saling kerjasama. Diskusikan. Ayo, sudah?
Tadi arti menolong itu adalah ketika kita membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Atau ketika kita melihat orang sedang susah, kita menolongnya berarti kita meringankan bebannya. Jadi arti menolong itu meringankan beban orang lain. Ya. Ayo, ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Coba diperhatikan lagi, dicek lagi. Ayo, kelompok 2 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Ya kan? Ini ada gambar pertama, ini ada gambar kedua. Pahami gambar pertama dan juga gambar kedua. Ayo. Apa yang kamu lihat dari gambar-gambar di atas? Pernahkah kamu melakukan atau melihat tindakan seperti gambar di atas? Coba ceritakan. Menurutmu apa arti dari menolong sesama? Tulislah dengan kata-katamu sendiri. Ayo. Oke? Ayo kelompok 1, presentasikan kelompoknya, hasil kelompoknya di depan. Kelompok 1, boleh? Kuat. Apa yang kamu lihat pada gambar-gambar di atas membantu orang menyeberang jalan? Kedua, pernahkah kamu melakukan atau melihat tindakan seperti gambar di atas? Coba ceritakan. Saya pernah melihat orang menyeberang jalan dan saya membantu juga. Ketiga, menurutmu apa arti dari menolong sesama? Tulislah dengan kata-kata kamu sendiri. Menolong orang yang sedang jatuh dari sepeda. Iya. Oke, kasih tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2 ada? Sudah selesai? Kelompok 3, ayo. Sini aja. Apa yang kamu lihat pada gambar-gambar di atas? Dari kedua gambar itu mereka sedang menolong orang. Yang kedua, pernahkah kamu melakukan atau melihat tindakan seperti gambar di atas? Coba ceritakan. Pernah ya, kamu pernah melihat tindakan seperti itu. Saya pernah melihat orang lain sedang membantu anak-anak menyeberang jalan dan menolong orang yang jatuh dari sepeda. Yang ketiga, menurutmu apa itu menolong sesama? Tulislah dengan kata-katamu sendiri. Kalau menolong adalah memberikan bantuan kepada orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Berarti kita sudah meringankan bebannya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kita lihat. Gambar yang pertama itu apa? Membantu orang menyeberang jalan. Gambar yang kedua, menolong orang yang jatuh dari sepeda. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar di atas? Pernah kan? Pasti pernah melihat orang yang menyeberang jalan, dibantu nenek-nenek kah, kakek-kakek kah, atau opung-opung. Nah, atau melihat orang yang jatuh dari sepeda. Pernahkah kalian menolongnya? Pernah. Nah, menurut kalian apa arti tolong menolong itu? Apa tadi? Tindakan menolong sesama yang sedang kesusahan, yang sedang membutuhkan. Iya, terima kasih buat untuk kelompok 1, kelompok 3. Selanjutnya, Ibu mau memberikan tugas. Ini adalah lembar jawaban yang kedua.
Ayo, di lembar jawaban yang kedua. Tuliskan 5 tindakan contoh sikap tolong-menolong terhadap berbeda suku, agama, dan status sosial. Bagaimana tindakan kita terhadap itu? Yang berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda status sosial. Contoh tindakan menolongnya apa saja? Lalu di kegiatan yang ketiga, rancang proyek kebaikanmu. Nah, di sini disuruh membuat sebuah rancangan sederhana, yaitu tentang proyek atau rencana untuk menolong orang. Apa nama proyeknya? Tujuan proyeknya untuk apa? Siapa yang akan dibantu? Langkah-langkah pelaksanaannya bagaimana? Nama proyeknya apa? Apa tindakan atau kegiatan mau menolong apa yang mau dilakukan? Misalnya menolong atau memberikan sumbangan kepada anak di panti asuhan. Itu bisa, ya. Memberikan bantuan di panti asuhan. Atau memberikan bantuan kepada fakir miskin, itu juga bisa. Tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang yang anak-anak yang ada di panti asuhan itu tertolong untuk kehidupannya. Siapa yang dibantu? Anak-anak yang di panti asuhan. Itu contohnya satu. Langkah-langkah pelaksanaannya bagaimana? Langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Bisa mengumpulkan dana, ya kan? Bisa mencari dana atau bisa memberikan sumbangan. Sumbangannya berbentuk beras, telur, mie, atau apa, bahan-bahan pangan. Ada yang sudah selesai? Oke, ada yang udah selesai, kelompok berapa? Ayo, kelompok 1, bacakan. Di situ aja kalau enggak, nak. Kegiatan 2. Tuliskan 5 contoh tindakan menolong tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Duduk sayang. Tindakan menolong. 1. Memberikan makanan. 2. Memberikan kepada teman. 3. Membantu orang yang menyeberang. 4. Melihat orang sakit. 5. Bersedekah. Kegiatan 3. Rancangan proyek kebaikanmu. Buatlah rancangan sederhana kegiatan atau proyek yang sesama. Nama proyek: memberi sumbangan ke panti asuhan. Tujuan proyek: biar panti asuhan mendapat makanan. Siapa yang akan membantu anak panti asuhan? Langkah-langkah pelaksanaan mengumpulkan dana. Oke, terima kasih. Duduklah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi dari 2 tugas yang sudah dikasih tadi, Ibu berikan dari lembar kerja peserta didik tadi, LKPD kita. Nah, itu semua menceritakan tentang bagaimana sikap kita, bagaimana tujuan kita itu kalau kita menolong orang lain. Bagaimana contoh-contohnya kita menolong sesama kita. Jadi sudah paham? Paham mana Ibu? Paham. Nah, di sini Ibu mau menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita supaya kita hidup saling tolong-menolong. Hal ini harus kita lakukan kepada semua orang yang siapapun yang membutuhkan, tanpa membeda-bedakan. Tanpa membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku, membeda-bedakan ras, dan juga bangsa, budaya. Nah, tolong-menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan dalam menolong sesama. Ya, banyak cara yang dapat kalian lakukan dalam menolong sesama. Contohnya, menolong teman dalam belajar. Ya, membantu orang yang tidak mempunyai pulpen. Ya, ketika temanmu tidak mempunyai jajan, berikan sedikit jajanmu kepada teman. Nah, begitu dia. Ada banyak manfaat atau banyak yang kita peroleh
ketika kita menolong sesama kita. Apa tadi? Hati kita gembira, kita pun senang. Kenapa? Karena kita bisa melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain. Nah, untuk itu, ketika kita melakukan sikap saling tolong menolong, kita memiliki banyak teman. Kita bisa hidup damai. Kita bisa hidup rukun. Ya kan? Nah, jadi ketika kita menaati perintah Tuhan, ketika kita mau menolong sesama, ketika kita mau melakukan tindakan kasih, berarti kita sudah melakukan firman Tuhan. Kita sudah melakukan tindakan atau perbuatan yang disuruh oleh firman Tuhan. Nah, pada saat ini Ibu mau bertanya, apa refleksi yang bisa kalian ambil dari materi kita hari ini? Ayo, ada? Ayo, kau cinta. Apa refleksi yang bisa kau ambil dari materi saling tolong menolong sama dirimu? Berdiri. Tentang tolong-menolong tanpa memintakan upah atau imbalan. Oke. Alvaro, apa refleksi yang bisa kau ambil dari materi kita saat ini? Berdiri. Membantu orang tanpa mengharapkan imbalan atau imbalannya, seperti membantu orang yang berjalan, mengasihi orang yang terkena musibah. Ya. Satu lagi ya. Quinsa, apa refleksi yang bisa kau ambil dari materi ini untuk dirimu sendiri? Ayo, berdiri. Iya. Nah, jadi dari materi kita ini banyak refleksi, ada refleksi yang bisa kita ambil. Refleksi yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini yaitu Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menolong sesama harus dilakukan dengan tulus dari hati kita yang paling dalam. Berarti benar-benar harus melakukan kasih. Kalau kita tulus berarti ada kasih Kristus dalam diri kita. Jadi kita harus ada dalam diri kita ini kasih Kristus sebagai kita orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu, sudahkah semua anak-anak ibu yang ada di sini memiliki sikap yang tulus untuk menolong sesama? Ayo. Sudahkah anak-anak ibu yang ada di dalam ruangan ini memiliki sikap yang tulus untuk menolong sesama? Sudah. Iya. Jadi, ketika kita menolong sesama atau ketika kita menolong orang lain, kita harus tulus. Kita harus ikhlas. Kenapa? Sama seperti orang Samaria tadi. Ketika dia melihat orang Yahudi yang dirampok oleh penyamun, dia turun dari kudanya, dia balut lukanya, dia angkat, dia bawa ke penginapan, bahkan dikasih uang kepada pemilik penginapan supaya diobati. Itulah ciri khas orang yang memiliki kasih. Orang makanya dibilang orang Samaria yang baik hati, orang yang memiliki kasih. Oke, anak ibu semua, bisa kita terapkan dalam diri kita hidup dengan kasih Kristus? Bisa? Bisa, Bu. Bisa menolong sesama tanpa membeda-bedakan? Bisa, Bu. Bisa menolong sesama dengan ikhlas dan tulus? Bisa, Bu. Bisa. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini, di mana Ibu harap semuanya anak-anak Ibu bisa menerapkan kasih Kristus, yaitu bisa menolong sesama tanpa melihat-lihat bagaimana orang yang ditolongnya. Oke,
Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa kami yang baik, yang berkata dalam kerajaan surga, di mana pada saat siang hari ini, kembali kami anak-anak Tuhan yang ada di SD 16387, sudah Tuhan menyelesaikan pembelajaran kami, yaitu dengan materi Aku Suka Menolong Sesama. Biarlah Tuhan materi yang kami terima pada saat ini dapat diterapkan oleh anak didik kami yang ada di tempat ini, agar mereka memiliki kasih Kristus, agar mereka bisa menolong sesama mereka dengan hati yang tulus dan ikhlas, sesuai yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah Tuhan kami sebentar lagi mau meninggalkan ruangan ini. Kembali lagi kami Tuhan ke kelas kami masing-masing. Engkau Bapa yang memberkati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semuanya sudah selesai. Terima kasih. Shalom.